Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriah, mahasiswi PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 250311733392. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan pada siswi kelas 2 MI Pesantren Pembangunan Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran dilaksanakan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila materi macam-macam agama di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, good morning. Sobahul khair. Apa kabarmu hari ini? Oke, kaifa halukum? How are you today? Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar pagi ini, marilah kita berdoa bersama supaya kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Coba ketua kelasnya disiapkan dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, siapakah yang hari ini tidak berangkat ya? Iya, kenapa Mas Deska nggak berangkat? Ada yang tahu? Iya, Mas Deska tidak berangkat karena hari ini sedang sakit. Tadi mamanya Mas Deska menghubungi Bu Guru, katanya Mas Deska sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama, semoga Mas Deska cepat sembuh. Allahumma amin ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa untuk menambah semangat kita dan cinta kita terhadap Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya siap? Siap. Yuk berdiri semuanya.
ada tulisannya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, duduk kembali ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya, pagi ini siapa yang bangunnya kasih cung? Ya, siapa yang bangunnya jam 4:30? Yo, siapa yang bangunnya jam 5? Ya, siapa yang bangunnya siang jam 6? Ah, enggak ada, semuanya bangun. Oh, ada. Ya, satu. Tidak apa-apa ya. Nah, yang pagi ini sudah sholat subuh, cung. Cung, yang sudah sholat subuh, cung, acung. Ayo, siapa yang sudah sholat subuh? Iya, kita sholat subuh berapa rakaat ya? 2 rakaat. Siapa yang pagi ini sudah makan sarapan pagi? Iya. Siapa yang pagi ini belum mandi? Hah? Alza belum mandi? Ya, sudah mandi ya Mas ya? Lupa dikira ditanyanya belum mandi. Oke. Pagi ini sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Mana semangatmu? Mana? Oke, anak-anak, hari ini kita pelajarannya apa ya? PP. Iya, pada minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang apa saja. Siapa yang masih ingat, Cung? Cung? Oh iya. Coba. Wah, masih ingat semua? Masih. Coba Mas Ibnu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya Mas Ibnu ya? Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan. Apa saja ya perbedaan itu ya? Siapa yang tahu? Cung? Oh iya, Mbak Hilfa, coba Mbak Hilfa. Beda fisik, beda hobi, beda suku. Benar sekali ya, Indonesia kan negara yang kaya. Tentu saja banyak perbedaan. Ada yang beda fisiknya, ada yang beda hobinya, ada beda sukunya ya. Nah, ada juga yang beda agamanya. Siapa yang tahu perbedaan agama sih itu apa ya? Contohnya yang beda apa? Oh iya, Mbak Nasya pintar. Beda tempat ibadah. Contoh tempat ibadah ada apa ya? Ada tempat ibadahnya ada apa? Kita salatnya di mana? Di musola atau masjid. Terus ada lagi orang yang berbeda agama, beribadahnya juga di tempat yang berbeda. Itu ada banyak ya, berbeda agama tadi contohnya beda tempat ibadahnya ya.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Apa saja sih? Nah, sebelum ke situ, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, 1. Menyebutkan 6 macam agama di Indonesia dengan benar. Yang kedua adalah menyebutkan tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar masing-masing agama dengan benar. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan toleransi beragama. Siap belajar semuanya? Siap. Coba untuk menambah semangat kita dalam belajar, coba kita tepuk satu dulu ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, semangat semua? Sudah semangat? Sudah semangat? Iya, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru sudah punya video. Siap semuanya? Siap. Ayo kita tonton videonya bersama-sama dan perhatikan isi videonya. Oke, siap semuanya? Kita lihat videonya bersama ya. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran hitam. Nanti teman-temanmu, Otto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku mau. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Itu Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, blok-blok ini pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indah. Dek Zahra baru datang ya. Sini dek, kalau ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang
gimana dengan videonya? Bagus tidak? Bagus. Coba dari video tadi, siapa yang bisa menceritakan atau siapa yang bisa video tadi itu tentang apa sih ya? Jeng, siapa yang tahu? Iya, Mas Hamis coba. Iya, betul sekali. Ada yang habis disunat. Terus ada apa lagi ceritanya ya? Siapa yang tahu? Oh iya, Mbak Delisa. Apa Mbak Delisa? Temannya berbeda agama ya. Jadi dari video tadi kita lihat ada teman yang habis disunat. Nah, namanya siapa tadi yang habis disunat? Indra. Indra punya teman di sekolahan. Temannya ternyata berbeda agama ya. Nah, jadi video tadi itu sudah menggambarkan bagaimana kehidupan di Indonesia yang kaya akan agama ya. Nah, agama-agama yang ada di Indonesia itu ada banyak ya. Ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Ada 6. Ada apa saja? Coba sebutkan. Islam, apalagi? Kristen, apalagi? Katolik, apalagi? Hindu, apalagi? Buddha. Satu lagi adalah Konghucu ya, karena Indonesia adalah negara yang sangat luas, memiliki banyak perbedaan termasuk perbedaan agama ya. Nah, di dalam perbedaan agama tersebut memiliki tata cara beribadah yang berbeda. Agama Islam dengan agama Kristen beribadahnya berbeda. Tempat ibadahnya juga berbeda. Hari rayanya sama apa beda? Beda, betul sekali ya. Oke anak-anak, kemarin sama Bu Guru sudah dibagi kelompok. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Sudah siap melanjutkan pelajaran hari ini? Sudah, oke. Sekarang Bu Guru punya lembar pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Siap semuanya? Nah, sudah siap ya anak-anak? Sekarang dengan kelompoknya masing-masing ada soal yang harus didiskusikan. Siap semuanya? Siap, oke. Ini ya. Ya. Semuanya sudah dapat lembar soalnya? Sudah. Coba sekarang didiskusikan. Sebelum didiskusikan, diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompok itu diisi sesuai dengan soalnya. Itu di soal ada soal 6, berarti kelompok 6. Soal 5 berarti kelompok 5. Dan jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Coba dikerjakan bareng-bareng ya. Coba, ini kelompok berapa? Nah, ini kelompok 6, nanti jawabannya ini ya Nasya ya. Nanti jawabannya ini ya. Iya, nanti sama kamu ditulis. Ini kan kayak gini, berarti kamu nulisnya di mana? Di mana ya? Nanti kamu nulisnya di mana? Di belakang sini bolehlah ya. 1 Silva, iya, kelompok 1 Hilva dan teman-teman ditulis semuanya ya. Oke. Ya, ini diisi dulu nama kelompoknya. Sini diisi dulu. Ini kelompok apa? Nah, ini kelompok 4. Berarti di sini kelompok ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Terus ditulis di sini ya, nama-nama anaknya.
Terus nanti ini soalnya. Nah, nanti ini dibaca. Jawabannya nanti ada di sini. Cara cari jawabannya nanti kamu bisa buka LKS. Halaman berapa, Bu? Nah, nanti dibuka di LKS halaman. Ini ya, nanti dicari yang sesuai ya. Nanti ini tahun baru Imlek, berarti yang mana? Konghucu nanti dicari yang ini Konghucu yang mana ya. Bagaimana? Nah, iya Hamis. Terus lagi ditulis lagi nama kelompoknya. Betul sekali ya. Septian. Yang nulis satu aja yang nulis. Sok. Septi. AN. Ya. Terus yang nulis Putri aja yang nulis. Satu lagi siapa? Akbar. Iya. Nah, betul sekali. Sekarang dibuka ini, ya. Nah, ya, pura, ya. Cari yang agama Hindu itu yang mana? Nanti di. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Bisa semuanya? Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Mana? Iya, coba biar tambah fokus kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Karena sekarang sudah selesai, sekarang kalian membacakan hasil diskusi kalian di depan ya. Satu kelompok yang membaca 2 saja, oke? Siap, kelompok 1 silakan maju. Hilfa sama itu. Ya. Hilfa sama Nahda. Apa maju semua? Silakan Mbak Hilfa untuk membacakan hasil diskusinya ya. Jangan lupa dibaca dulu soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya apa Mbak Hilfa? Tempat ibadahnya apa? Itu dibaca hasil itumu. Coba. Tempat ibadahnya masih dibaca saja coba. Kitab sucinya. Terus bawahnya lagi. Ya, betul sekali. Coba tepuk tangan buat Mbak Hilfa dan teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Hilfa. Silakan duduk kembali. Ya, jadi dari masalah yang ada di soalnya Mbak Hilfa itu tentang Ahmad sholat Idul Fitri. Berarti Ahmad beragama apa ya? Islam. Tempat ibadahnya namanya? Tempat ibadah orang Islam namanya? Masjid. Terus hari rayanya namanya hari raya Idul Fitri. Oke.
Sekarang bagian kelompok 2 yang maju. Coba kelompok 2 yang maju yuk. Siapa mau maju? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jawabannya apa? Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, jadi di kelompok 2 itu tadi soalnya tentang Maria yang beribadah di gereja. Menurut kalian, gereja itu tempat ibadahnya agama apa ya? Agama Kristen, betul sekali. Untuk agama Kristen, hari rayanya apa ya? Siapa yang tahu? Iya, Natal ya. Ada Natal, ada Paskah. Sikap kita ketika kita punya teman Kristen, kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Menghormatinya. Oke. Sekarang kelompok 3 mana ya? Kelompok 3-nya ya. Jom kelompok 3-nya. Ya, kelompok 3 silakan maju. Yo, Hamis, Septia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terus ini dibaca jawabannya. Jawabannya bagaimana? Ya, sikap baiknya menghormatinya. Coba tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, dari kelompok itu dok ya. Dari kelompok 3 ya tadi ada Made. Made sedang merayakan hari raya Nyepi. Berarti agama Made adalah Hindu. Betul sekali. Made ketika beribadah ada di pura. Nama hari rayanya adalah Nyepi. Sikap kita kalau punya teman seperti Made adalah kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Menghormatinya. Cukup orasi, Pak? Salam. Coba silakan kelompok 4 membacakan hasil diskusinya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tempat ibadahnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh, kelompok 5 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Silakan duduk kembali ya. Nah, di kelompok 5 tadi ada yang namanya siapa tadi namanya? Kelompok 4 tadi ada orang yang bernama Siddhartha. Siddhartha itu beribadahnya di vihara. Di mana? Wihara. Nah, wihara menurut kalian tempat ibadahnya orang apa ya wihara itu? Orang Buddha. Wihara itu adalah tempat ibadah orang Buddha. Nama kitab sucinya apa tadi ya? Siapa yang masih mendengarkan tadi? Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 maju dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sama, saling. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Coba tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, ini begini. Ya, di kelompok 6 tadi itu masalahnya adalah di Jalan Merdeka ada masjid, ada gereja, dan juga ada vihara ya. Itu adalah tempat ibadah yang sama atau berbeda ya? Tempat ibadah yang sama atau berbeda? Berbeda. Suatu hari parkir di masjid sangat penuh karena ada pengajian. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengurus gereja dan vihara yang berada di sebelahnya? Mengapa kita harus saling membantu meski berbeda agama? Nah, tadi kata kelompok 6, yang sebaiknya dilakukan adalah pengurus gereja dan vihara membantu menyediakan tempat parkir ya, karena di masjid sedang pengajian, banyak yang hadir, juga banyak kendaraan yang harus parkir, dan tempat parkir di masjidnya kurang, sehingga orang yang berada, pengurus vihara dan pengurus gerejanya sebaiknya melakukan apa? Meminjamkan tempat parkir ya, meminjamkan tempat parkir untuk parkir orang-orang yang mau pengajian di masjid. Mengapa sih kita harus membantu walaupun berbeda agama? Supaya apa? Supaya tercipta kesatuan dan persatuan. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Kita tadi ngapain saja? Melihat
Yo, berdiskusi. Membacakan hasil diskusi. Iya. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Iya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, jadi agama yang ada di Indonesia ada berapa semuanya? Ada 6. Sebutkan. 1, 2, 3, coba bareng-bareng. Indo, Buddha, Konghucu, Katolik. Iya, agama di Indonesia ada banyak. Dan sikap kita terhadap orang yang berbeda agama adalah kita harus bagaimana? Menghormati. Selain menghormati juga toleransi. Ya, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih. Semuanya besok jangan lupa belajar di rumah ya, dibaca bukunya tentang lingkungan yang bersih. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Hilfa disiapkan kembali teman-temannya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.